Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada apa nih? Serius? Kelihatannya lagi serius. Itu duit tuh yang dibawa tuh. Makanya gondol-gondol terus. Halo. Bang Muklis ada ya? Aduh. Baru lihat ada Pak Muklis. Pertama, yang aku mau tanya dulu tapi ya, keinginan untuk menjadi ini maksudnya pengen jadi penulis atau memang ingin menyalurkan hobi menulisnya aja? Kalau selain membaca, teknik belajar yang lain yang biasa kamu gunakan apa? Nah, tuh bisa nonton video. Artinya belajar itu kan gak harus dari baca dong. Dari visual yang lain juga bisa kan? Kira-kira punya minat bacanya itu di buku bidang apa? Fiksi atau non fiksi? Kalau fiksi itu kan yang ini loh, yang tidak dalam kehidupan nyata. Kalau yang non fiksi yang nyata, atau misalnya teks, kisah sejarah dunia, sejarah Indonesia dan lain-lain. Berarti kamu lebih suka yang non fiksi ya? Ya kan? Iya, berarti kan yang non fiksi kan. Nah, dari situ kan dari buku-buku yang pernah kamu punya, atau kamu misalnya Pak Adi pernah gitu nggak berkunjung ke perpustakaan di sekolah, punya waktu kosong atau gimana, niat untuk ke perpus sekolah? Ya. Nah, biasanya kalau lagi ngantuk obatnya apa sih? Ini nggak lagi baca ya, nggak lagi baca aja ya, nggak lagi baca. Misal lagi ngapain, terus kok kayak ngantuk gitu, males banget bawaannya. Biasanya kalau lagi ngantuk kayak gitu obatnya apa? Nah, tidur. Berarti kalau mau baca bisa kali tidur dulu. Enggak, artinya kan tidur doang sebentar terus lanjutin baca. Nah, berarti kan udah tahu. Terus kalau seandainya selain tidur, cara mengatasi ngantuk yang lainnya apa? Oh, enggak juga. Saya ngopi ngantuk ngantuk, nggak ngaruh. Ya. Pokoknya renang ya.
Nah, karena ya. mungkin namanya pejabat RT ya mau nggak mau kan jadi satgas pasti. Nah, berarti pernah coba nggak sih, misalnya bukunya itu bukan buku fisik, pernah coba buku yang kayak gimana? Ya itu aku mau. Bukan, maksudku selain yang bentuknya fisik. Selain yang bentuknya fisik pernah nggak? Bahan bacaan yang selain bentuknya fisik pernah nggak? Nggak boleh. Emang kalau WA nggak pernah baca juga? Nggak pernah baca WA? Penjual bakso. Nah, kalau WA itu bentuk bacaan apa? Kebetulan anaknya tuh kontrak di sebelah persis gitu loh. Sebuah jejer satu tembok perumahan tahu sendiri kan, buat satu kan. Iya, maksudku kalau misalnya baca tulisan di WA, teks di WA gitu, itu namanya jenis tulisan apa? Jenis bacaan apa? Nah itu udah artinya udah tahu kalau misalnya ternyata kalau bacanya pendek bisa nih gitu. Berarti bisa kali mulai dari bacaan pendek-pendek dulu, dicobalah pelan-pelan. Iya, paling begitu. Iya kan, karena tadi kan Padi sendiri bilang kan kalau bacanya pendek-pendek kayak di WA bacanya pendek-pendek bisa. Berarti kalau misalnya baca buku yang langsung banyak, tebel, lama, bikin ngantuk, berarti mulainya tadi. Contoh dari WA aja bacaan teksnya pendek-pendek bisa. Berarti mungkin bisa coba dari yang bacanya pendek-pendek tadi, dikit-dikit dulu. Tadi mau coba berapa lembar dulu nih? Selembar. Nah, iya berarti itu ya langkah awalnya mungkin bisa gitu. Terus untuk meningkatkan bacaannya, kuantitas bacaannya yang tadinya dari selembar, 2 lembar, terus keinginan untuk nambah kuantitas bacaannya gimana? Rencana ke depannya? Nggak jenuh tuh? Timbul kejenuhan nggak? Ya oke, kalau memang itu nyaman dan nggak bikin jenuh sih lanjutkan. Tapi misalnya ntar ternyata ketika lagi asik baca kok timbulnya kayaknya jenuh banget, males baca yang sedikit tapi setiap hari, mungkin bisa cari metode yang lain. Oke. Terus keren dong ya. Pernah coba ikut kelas menulis nggak? Berarti ini ada lomba literasi, ngikut nggak nih? Ya maksudku ada niatan untuk ikut kelas menulis gitu nggak?
Nah, menurutmu nyaman nggak kayak gitu? Dalam artian ini tulisan-tulisan sendiri tapi hasil hasil kerjanya hasil kerja orang lain, menurutmu sendiri itu nyaman nggak seperti itu? Untuk for the next gimana? Tapi kenapa tadi ada keinginan untuk bisa menulis kalau emang gak suka menulis? Nah, quote. Nah, itu udah terjawab. Berarti artinya kalau nulis yang panjang-panjang kan belum bisa nih. Bisanya nulis yang pendek-pendek. Bisa kali lah nulis misalnya di wall Facebook dulu, ntar nulis laginya di mana lagi gitu. Ibarat kata yang tadinya sampah ditumpuk kok jadi manfaat. Mungkin jadi begitu. Barangkali bisa kali dicoba sedikit-sedikit. Jam 3 emang belum kan? Iya, jangan cepat itu loh. Ya berarti mungkin langkah awalnya gitu kali ya, nulisnya dikit-dikit dulu, entah itu di wall Facebook, entah itu mungkin di IG, entah itu mungkin di mana di medsos lainnya. Nanti kalau udah terbiasa mungkin lama-lama bisa kali. Coba aja kali ya. Oke, semangat. Sama-sama. Tapi gantian dong. Mau ada juga nih yang mau dicurhatin lah. Ada waktu nggak nih? Ada waktu nggak nih? Ada waktu ya? Saya jadi koci ya. Ya. Tadi dulu sebentar, ada beberapa yang ingin disampaikan tapi mau dipilih dulu satu. Apa ya? Enggak sih. Ya, permasalahannya gini kayak ini sih lebih kepada masalah pribadi gitu, kalau pribadi terus ke keluarga juga, jatuhnya ke keluarga. Kalau misalnya nih kita di rumah ada yang mohon maaf, ada yang misalnya ada yang sukanya makan sayur, anak sukanya makan buah tapi nggak suka makan sayur, sedangkan kayak suami sukanya makan sayur, makan buah gitu. Nah saya sendiri lebih ke condong ke sayur-sayur yang tidak berkuah gitu. Kadang-kadang suka permasalahan sebagai perempuan dan sebagai rumah tangga gitu ya. Ini sih nanya sebagai kamu tuh sebagai laki-laki atau sebagai suami atau sebagai kepala rumah tangga, kalau di rumah tuh memanage urusan dapur tuh kayak gimana, pengen taunya begitu sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya biasanya kan kalau ibu rumah tangga tuh harus ngatur bagaimana ya caranya yang semua
supaya semuanya suka, dan itu tuh sulit gitu loh. Dan itu tuh sulit. Kadang-kadang yang namanya perempuan kan harus muter otak gimana ya caranya yang suami suka menu masakannya, anak juga suka, tapi saya juga suka gitu. Kadang-kadang kan lebih kepada udahlah, emang ibarat kata tuh tong sampah yang pada nggak suka, saya yang bagian ngabisinnya. Biasanya kan kalau perempuan kan kayak gitu. Nah, saya mau tanya nih, kalau yang dari sudut pandang laki-laki atau sebagai suami atau sebagai kepala keluarga, kayak gimana pandangan kamu? Menu yang disuka tuh berbeda ya. Yang bikin pusingnya menyatukan, ah, harus gimana ya gitu. Ntar misalnya pengen pengen menu yang disuka sama suami tapi anakku nggak makan. Tuh, menu yang disuka sama anak, suamiku yang ngalah. Akhirnya ya udah makan tapi ya udah terpaksa kayak gitu. Ya kalau selama ini sih jadi tim pengalah. Artinya tim pengalah ya selama ini begitu, karena kan mikir juga kalau misalnya masak macam-macam tapi nggak dimakan kan juga lumayan gitu kan. Jadi selama ini sih paling tim pengalah gitu doang. Kadang-kadang dimodifikasi ya, yang ini suka, yang ini ada yang suka, ini ada yang suka, mana yang suka disatuin gitu loh, kayak dimodifikasi gitu. Salah satu contohnya misalnya, kalau misalnya gini, anakku kan kayak sukanya kan ayam, maksudnya makan makanan yang ya gitu, yang hewan-hewani gitu kan. Nah, sedangkan suamiku sukanya tuh yang berkuah-kuah gitu. Akhirnya aku modifikasi sop ayam gitu. Nah kayak gitu deh, jadinya kan ya suka-suka aja sih, suka-suka aja, suka. Kalau anakku emang sebenarnya anakku lebih condong ke masakan yang tidak berkuah sebenarnya. Sebenarnya dia kurang suka makanan berkuah, kurang suka kayak sayur-sayur, kurang suka buah gitu tuh, kurang suka. Jadi kalau makanan tuh yang kering-kering, kalau ayam tuh maunya yang ayam goreng, ikan ya ikan goreng gitu-gitu sebenarnya dia sukanya. Tapi ya itu terkadang memodifikasi antara yang suamiku suka tapi anakku suka. Jadinya suamiku maunya yang berkuah-kuah, misalnya sop, tapi anakku sukanya yang protein hewani, misalnya contohnya ayam, ikan gitu kan. Ya udah saya masak sop ayam gitu, berharapnya sih suka semua, walaupun ujung-ujungnya juga dia nggak gitu suka sayur gitu. Ujung-ujungnya akhirnya pas pas menu berikutnya sopnya sop sendiri, ayamnya dibikin ayam goreng kayak gitu. Bikin dimsum kapan? Gue mau jalan nih. Besok ada nggak? Jumatin ya. Kemarin bilang dia mau ini. Iya. Udah gue ya. Bawa buat ataupun ya. Di kan gue jadi bawa buat mereka kan bawa air goreng kan gue mah aja gitu maksudnya. Bila itu paling buka YouTube atau buka itu tuh apa, nah yang kayak gitu, yang kayak dapur kita atau yang gitu resep. dari persahabatan kita, jadi kita nyontek nilai itu dibagi 4 Ya selalu yang seringnya nyontek YouTube, seringnya nyontek YouTube.
ya kadang-kadang menu baru yang belum ketahuan rasanya kayak gimana, jadi supaya misalnya ketika masak apa mak, nggak tahu mama juga nggak tahu, kita cobain aja yuk gitu, ujung-ujungnya jadinya begitu. Jadi karena itu benar-benar menu baru dan kita semua belum tahu ini namanya juga apa nggak tahu, jadi ya udah, tujuan utamanya adalah nyobain. Nah dengan nyobain itu kan kalau dia suka pasti nanti berikutnya akan minta, kalau dia nggak suka mak yang lain kayak gitu. Ini ya. Cumi ini juga nih cumi. Anak ya, kalau sengaja cerita sih nggak pernah ya, cuman kalau selentingan kayak misalnya bawa makan apa nih gitu kan, bawa makan ini, iya nih misalnya, oh iya menunya ini gini nih, gimana sih cara masaknya sih kayak gitu kalau yang sekiranya setidak sengaja mah sering, tapi kalau sengaja nanya kayak nanya resep atau nanya masakan apa, makanan apa sih enggak ya, nggak pernah, karena kayaknya tujuannya kan ketika ngobrol tujuannya bukan untuk ngobrol masakan kan, tapi kalau misalnya ada yang bawa masakan apa, sekilas mah ya sering lah. 30 ya. Neng. Yang marwah. Neng. Dari mana? Kok bisa? Untung nggak sampai masak macam-macam banyak dan pinter masak sih enggak, jujur saya tuh nggak pinter masak, tapi paling tidak misalnya ketika ada request tuh berusaha, kalau ada request tuh berusaha untuk mewujudkan, kayak misalnya aku mau kayak misalnya masak cumi diapain gitu, misalnya yang kayak gitu-gitu, oh ya udah berusaha untuk itu. Tapi kalau misalnya untuk dibilang jago masak, pintar masak, apalagi untuk sehari-hari nggak bisa. itu dah. Asal yang diminta, dimasakin, dimakan, alhamdulillah seneng gitu. Yang bikin kesel tuh kan adalah udah minta tapi capek dimasakin, nggak dimakan, kan itu yang ya begitulah. Bahasa Inggris yang namanya Bu Yuli itu merendah. Anaknya kan bahasa Inggris. Loh, ternyata dia merendah, dia anaknya aja bahasa Inggris.
Anaknya bahasa Inggris sama aku anak uang. Kadang-kadang kita nggak kadang-kadang ngajak makan Itu kalau di luar ngobrol di kamar gitu. kan ya, Pak? Kalau mungkin Main, kalau ngajak main, makan di sih. luar kan kayak misalnya kan Ayo, jadi Pak, suami kita anak selip-selip. kita punya suasana yang berbeda gitu ya kan, punya suasana yang berbeda. Barangkali jenuh nih makan di rumah, bosan nih sekali-kali makan di luar. Nah kan kalau makan di luar kan mau minta apa kan ya udah adanya menunya itu, ya udah itu aja gitu, terkadang begitu. Jadi supaya motivasi biar dia mau makan juga. Karena saya berpikirnya gini, dia itu kan memang kegiatannya banyak di olahraga ya, anakku tuh kegiatannya banyak di olahraga. Jadi kalau seandainya banyak energi yang keluar tapi inputnya itu sedikit, nggak imbang gitu. Bener itu aja. Iya, makasih banyak loh ya. Makasih banyak nih. Ya, betul. Kalau di rumah pengalamannya bagaimana sih? Boleh tahu nggak sedikit? Jadi nggak jadi nanya pengalaman dong. Kali 2 uang. Kalau saya ibu. Sama-sama itu mah. Ya, terima kasih waktunya. Udah. Ya, kayaknya sih udah ada pencerahan ya. Udah ada pencerahan sedikit. Mudah-mudahan ntar besok ke depannya udah nggak galau lagi gitu. Karena kan ya kita juga sebagai apa ya, dualisme profesi kan ya. Ya antara di rumah sama di tempat pekerjaan gitu. Nah, dari dualisme profesi inilah yang terkadang menuntut kita untuk jadi profesional di dua-duanya, padahal sebenarnya belum tentu bisa gitu. Jadi ketika dualisme profesi ini menuntut kita harus profesional di dua-duanya, di dua bidang yang berbeda, di dua tempat yang berbeda, itu sebenarnya tuntutan buat kita juga. Bisa nggak sih kita menjadi profesional di bidang itu semua gitu kan? Terima kasih banyak ya Pak Adi atas waktunya. Ya benar. Makasih banyak Pak Adi atas waktunya. Oke, Pak Adi juga semangat untuk literasi dan numerasinya. Tetap semangat. Yuk, untuk menjadi seorang penulis seorang penulis itu adalah orang yang harus rajin membaca. Karena seorang pengajar kalau nggak berhenti untuk belajar apapun, belajar menulis, belajar membaca, jangan mau dibilang pengajar gitu. Karena seorang pengajar sejatinya adalah pembelajar juga. Ya, cukup Adi, makasih banyak ya semuanya ya atas waktunya. Assalamualaikum.